Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita bahas kitab Durusul Lughah al-juz'ul awal, al-mujalladul awal, kitab Durusul Lughah jilid yang pertama, kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdurrahim bin Abdul Subhan rahmatullah ta'ala alaih. Di malam ini kita masuk di pertemuan ke-27, pembahasan di halaman ke-57. Pembahasan halaman ke-57. Insyaallah kita selesaikan sampai halaman 60. Ya. Kita selesaikan sehingga di pertemuan berikutnya kita masuk di Ad-Darsul Hadi Ashar, pelajaran ke-11. Baik, bismillah, kita mulai. Halaman ke-57, buka semuanya. Tamrin yang kedua, semuanya ikuti. As-sani. Dha'fil faraghi Fima yalid dhamir Hu Ha. Perhatikan. As-sani, dha', letakkanlah. Fil faraghi. Ini saya enggak lama-lama karena sudah sering. Fil faraghi, tempat yang kosong. Fima yali, pada apa yang berikut ini, nggak usah catat lagi, sudah biasa. Ad-dhamir, dhamir hu atau ha. Ini penggunaan terkait dengan hu. Hu itu ketika dia muttasil, bersambung. Ya. Ketika dia bersambung dengan sebuah kata, maka dhamirnya jadi hu. Hu itu artinya huwa. Kalau dia munfasil, dijabarkan secara terpisah, maka dia huwa. Sudah? Kalau huwa apa? Itu adalah dhamir kata ganti yang digunakan untuk satu orang laki-laki yang dibicarai. Artinya dia satu orang laki-laki. Adapun ha, ini adalah dhamir kata ganti yang menunjukkan satu orang perempuan yang dibicarai. Ini ketika dia muttasil jadi ha. Ketika dia munfasil terpisah, ha itu adalah hiya. Paham ya? Berarti kalau hiya kita artikan dia satu orang perempuan. Baik, ini terkait dengan hu dan ha yang sudah kita bahas. Yang pertama, al-awwal. Hazihil bintu talibatun. Lihat alif lam ya, itu alif lam syamsiah atau qamariyah? Lihat, kalau kedengaran alnya berarti qamariyah. Alif lam qamariyah. Kalau tidak kedengaran suara al, syamsiyah. Bagaimana sih Ustadz supaya kita enggak bingung? Ya bedakan saja. Kalau qamariyah masukkan al qamariyah, oh berarti ada alnya qamariyah. Kalau asy-syamsiyah, oh enggak ada alnya, berarti syamsiyah. Begitu cara mengingatnya. Berarti al-bintu, kalau saya tanya al-bintu qamariyah atau syamsiyah, ya lihat dulu al-bintu al. Oh berarti al-qamariyah. Oh al-qamariyah, langsung jawab. Tapi kalau misalnya at-tajiru enggak ada alnya, berarti dia bukan al-qamariyah tapi asy-syamsiyah. Paham toh? Begitu cara mengingatnya. Baik, hadhil bintu talibatun. Kenapa menggunakan isim isyarat untuk perempuan hazihi bukan haza? Karena dia menunjuk al-bintu. Selesai? Karena dia menunjuk al-bintu. Baik, kenapa talibatun? Karena kembali kepada pembahasan al-bintu. Al-bintu itu adalah anak perempuan, maka dia adalah talibatun. Enggak mungkin anak perempuan itu talibun. Paham ini? Sudah, titik. Ada titik? Titik. Kalau titik stop, jangan ditabrak. Ismuha nuqtah Zainabu. Afwan, lanjut. Ismu nuqtah Zainabu. Itu ismu, kita mau disuruh ini masukkan dhamir ha atau hu. Kalau dia perempuan, ha, berarti semuanya ikuti. Ismuha Zainabu. Dia pakai ismuha ha karena dia adalah seorang al-bintu. Jadi ha itu kembali kepada al-bintu. Paham? Namanya adalah Paham cara kerjanya? Baik. As-sani Muhammadun tabibun. Artikan. Muhammad
Muhammad adalah seorang dokter. Baik, Muhammad adalah seorang dokter. Sudah. Kemudian apa bacanya ini? Wabnu. Ini alif lam apa namanya? Hamzah apa? Hamzah wasol. Hamzah wasolnya di tengah atau di awal? Di tengah. Kalau di tengah maka tidak dianggap. Apa tandanya tidak dianggap? Ada ra'sus shad. Ada kepala shad di atas hamzahnya itu, menunjukkan itu bahwa dia enggak dianggap. Tapi kalau dia di awal kata, di awal kalimat, maka dia di kasrah. Sudah? Berarti wabnu nuqtah muhandisun. Jawabannya apa? Huwa toha? Kok bisa huwa? Hu. Karena dia muttasil, bersambung kan? Nggak boleh kita bilang wabnu huwa, kita harus gabungkan dia, sambungkan dia. Baik, ayo lanjut. Wabnuhu muhandisun. Apa artinya? Hah? Dan anak laki-lakinya adalah seorang insinyur. Baik, lanjut. As-salis. Hazar rajulu tajirun kabirun. Panjang pendeknya. Hazar rajulu tajirun kabirun. Baik, apa artinya? Hazar rajul, laki-laki dewasa ini. Kenapa menggunakan haza? Karena ar-rajul. Andai kata di situ al-mar'atu, maka hazihi. Kenapa tajirun bukan tajiratun? Karena tajirun kembali kepada ar-rajul. Yang ditunjuk adalah rajul. Andai kata di situ imra'atun, maka tajiratun. Kabirun sebagai apa? Na'at. Mana man'utnya? Tajir. Kenapa kabir bukan kabiratun? Karena tajir adalah mudzakkar, maka kabir datang dalam bentuk mudzakkar. Andai kata di situ adalah tajiratun, maka kabiratun. Na'atnya datang dalam keadaan ngikut kepada man'utnya. Faham? Baik, karena yang dibahas adalah rajul, maka di sini domirnya huwa atau ha? Hu. Nah, ini perhatikan kalimat ismu. Ada hamzah wasal di awal atau di tengah? Di awal. Oh, itu di tengah itu. Iya, tapi kan sudah titik. Berarti dia di awal lagi. Kalau di awal hamzah wasal kaidahnya dibaca dengan kasrah. Ismuhu Abdullahi. Tulis jawabannya ya. Jangan dibiarkan kosong. Baik, sekarang saya tanya, Abdullahi, abdu, kenapa enggak tanwin? Mudhaf. Allahi kenapa baris bawah? Mudhafun ilaih. Sekarang saya tanya, Allah itu bisa berubah harakatnya? Hah? Allahu atau bisa ha atau hi? Atau tetap hu? Bisa. Berarti antum bilang Allah berubah-berubah? Hah? Penulisan harokat saja bisa. Ya. Bisa secara penulisan harokat Allahi kalau kemasukan huruf jar, minallahi, indallahi, ma'allahi. Sudah? Tapi kalau dia tidak kemasukan apa-apa, maka asalnya dhammah Allahu. Kalau sini mudhafun ilaih, maka abdullahi. Enggak ada orang bilang abdullahu. Ketawa orang Arab. Lanjut, ar-rabi'. Aminatu fil ghurfati. Kasih titik, itu lupa titik itu, kasih titik. Wa ummu nuqtah fil matbakhi. Perhatikan, itu wa ummu. Perhatikan dulu, yang dibahas adalah siapa? Aminah atau kamar? Aminahnya atau kamar yang dibahas? Aminah. Wa ummu dan ibu. Berarti ibu ini nyandar ke siapa? Aminah, tapi gunakan dhamir huwa atau ha? Ha. Wa ummuha. Perhatikan, wa ummuha fil matbakhi. Berarti ummu kenapa enggak tanwin? Mudhaf. Ha-nya mudhafun ilaih. Loh, kok mudhafun ilaihnya ha bukan hi? Harusnya wa ummuhi. Karena dhamir adalah isim yang tidak bisa berubah. Walaupun kedudukannya dalam bahasa Arab majrur karena dia mudhafun ilaih, tetapi dia tidak bisa berubah. Ahsanta. Jadi kita kalau ditanya udah bisa bertanggungjawab kan ya. Lanjut, al-khamis. Aisyatu tabibatun. Apanya yang kurang? Titik. Kasih titik situ. Ya kan?
Aisyatu tabibatun. Si Aisyah adalah seorang guru. Tabibah sejak kapan tabibah jadi guru? Doktor. Kalau dokter, D-nya kecil, R-nya kecil. Dokter. Kalau doktor, D-nya besar, R-nya kecil. Baik. Aisyah itu tabibatun. Si Aisyah adalah seorang dokter, seorang tabibah. Titik. Lanjut. Wa ukhtu nuqtah mumarridatun. Wa ukhtu nuqtah mumarridatun. Yang lain kenapa melamun aja ini? Semua bersuara. Wa ukhtu nuqtah mumarridatun. Ya. Ukhtu. Ini hu atau ha? Ha. Wa ukhtuha. Itu ha itu kembali ke siapa? Aisyah atau tabibahnya? Kepada Aisyahnya. Wa ukhtuha. Ya, jangan membaca ukhti tentang Aisyah terpikir langsung ukhti. Itu jadi ukhti ada sebabnya. Di situ ada ya mutakallim namanya sehingga menjadi ukhti. Kalau nggak ada ukhtu, ukhtun, tapi karena mudhaf jadi ukhtu. Paham? Mumarridah kabarnya? Sakit maridun. Mumarridatun orang yang menjaga orang sakit. Afwan, bukan orang yang menjaga. Orang yang menangani kasusnya orang sakit. Ya, diartikan perawat perempuan, mumarridah. Kalau dia laki-laki, mumarridun. Tapi banyak-banyak perempuan, mumarridatun. Baik, lanjut. As-sadis. Kharaja Muhammadun minal fasli. Kharaja Muhammadun minal fasli. Wa kharaja ma'ahu zamilu ha'atuhu. Hu. Kembali ke mana hu? Muhammadun. Jadi hu kembali kepada Muhammadun. Ayo semuanya. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Ya, artinya apa? Muhammad telah keluar dari kelas dan dia telah keluar bersama wa kharaja ma'ahu dan telah keluar bersamanya zamiluhu, teman sekelasnya. Ya baik, semuanya bersuara, jangan terlalu mahal suaranya antum ya. Baik, as-salis. Hati khamsata as'ilatin. Wa ajwibatin kal misalil ati. Wa ajwibatin kal misalil ati. Wa ajwibatin kal misalil ati. Ya. Sekali lagi, hati khamsata as'ilatin. Wa ajwibatin kal misalil ati. Tinggal ngikutin pun susah ya, apalagi suruh baca. Gimana ini? Kayaknya kurang keras suara saya tuh. Hah? Antum jangan yang pertama jangan malu-malu bersuara. Gimana caranya? Masih belajar saya sudah malu bersuara apalagi ngajar. Jangan sampai antum ngajar diam saja nanti. Paham, Rauf? Kasih keras suaranya, Rauf. Enggak bayar je orang kasih keras suara. Enggak marah je yang punya rumah ini. Ya, kasih keras suaranya supaya kita terbiasa. Itu orang kalau suaranya sering malu-malu, enggak bakal bisa itu sampai kiamat enggak bisa. Ya kita kalau mau jadi dai itu harus enggak tahu malu dulu. Latih dulu diri enggak tahu malu bicara depan orang. Ya kan? Tapi kita membicarakan sesuatu yang tidak memalu-malukan. Ya, tidak malu-maluin. Baik, semuanya bersuara dan suaranya dikasih maksimal serta fokus supaya tidak apa? Tidak kacau pikiran pelajaran kita malam ini. As-salis,
As-salis. Hati khamsata as'ilatin. Hati khamsata as'ilatin. Kasih harokat cepat. Jangan semua yang susah-susah saja. Kayak itu khamsah, tannya saja kasih. Jangan kho-nya juga dikasih, kan sudah tahu itu kho. Tannya saja. Kemudian as'ilatin, tinnya saja kasih. Ya kan? Hati khamsata as'ilatin. Hati khamsata as'ilatin. Sudah? Tanwin jangan segan-segan, jangan dikasih samar-samar suaranya supaya tidak ketahuan apa tanwin atau tidak. Kemudian wa ajwibatin. Wa ajwibatin. Ya. Itu ajwibah artinya jawaban-jawaban. Ya, as'ilah soal-soal. Kal misalil ati. Kal misalil ati. Hati artinya datangkanlah. Ya, hati. Kalau dalam Al-Quran ada kan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti-bukti kalian kalau kalian benar. Hatu itu untuk orang banyak. Tapi kalau satu orang hati. Hati burhanaki. Afwan, hati burhanaka. Datangkan burhanmu. Datangkan bukti-buktimu. Datangkan dalil-dalilmu. Hati khamsata as'ilatin. Datangkanlah 5 soal. Sudah? Wa ajwibah dan 5 jawaban. Kal misalil ati. Seperti contoh yang berikut ini. Kita mau disuruh bikin 5 pakai contoh ini. Ayo semua. A'indaka qalamun? A'indaka qalamun? Na'am indi qalamun. Na'am indi qalamun. A'indaka qalamun? A'indaka qalamun? Na'am indi qalamun. Na'am indi qalamun. Baik, apa artinya? Itu inda bisa di sisi, bisa milik. Tapi disesuaikan dengan konteksnya. Kalau a'indaka qalamun berarti apakah kamu memiliki pulpen? Apakah kamu memiliki sebuah pulpen? Jawabannya na'am indi qalamun. Apa artinya? Iya, saya memiliki memiliki sebuah pulpen. Sekarang perhatikan. Ini kan kalau jawabannya na'am. Coba ganti qalamun pakai 5 kosakata yang lain yang sudah antum tahu. Ayo, yang pertama. Bahasa Indonesianya saja. Kosakata apa yang antum tahu bahasa Indonesia? Sayyaratun, mobil. Ayo ganti jadi mobil. Pertanyaannya wahid isnan thalatha, mulai. A'indaka sayyaratun? Jawab. Na'am indi sayyaratun. A'indaka sayyaratun? Na'am indi sayyaratun. 1. Ayo, masih ada 4. Baitun, rumah. Ayo. A'indaka baitun? Ayo semua bersuara, mulai. A'indaka baitun? Jawab. Na'am indi baitun. A'indaka baitun? Na'am indi baitun. 2. 3, apa lagi? Bangun. Babun, pintu. Ya. A'indaka babun? A'indaka babun? Na'am indi babun. 3. 4. Miftahun, kunci ya. Coba. A'indaka miftahun? Na'am indi miftahun. Indi miftahun. Ahsan. A'indaka miftahun? Na'am indi miftahun. Satu lagi. Sarirun, apa sarirun? Ranjang atau kasur? Ranjangnya. Tempat kasurnya. Ayo. Sudah. Kalau nanya nanti sampai rumah, tanya sama istri, apakah kamu punya gelas? Apa bahasa Arabnya? A'indaka kubun? A'indaki, kalau perempuan ya, a'indaki kubun? Apakah kamu punya kubun, yaitu gelas? Nanti kasih tahu istri jawabannya, na'am indi kubun. Paham ya? Baik, itu kalau 5. Silakan antum variasikan. Bisa bikin 25. Hah? Ya, kosakata yang kita hafal sudah lebih 100. Antum aja yang ketinggalan zaman. Kita sudah 100. Antum masih 1. Ya kan? Baik. Jangan tertinggal ya, harus berlomba. Baik, ini kalau pertanyaan hamzah istifhamiyah dengan jawaban na'am. Tapi kalau jawabannya la, maka jawabannya ada caranya. Bagaimana caranya? Lihat tamrin keempat. Ar-rabi'. Hati khamsata as'ilatin. Hati khamsatan as'ilatin. Enggak tanwin khamsatanya. Kan dia mudhaf. As'ilatin mudhafun ilaih. Paham?
sama seperti di atas. Hati khamsata as'ilatin Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal misalil ati. wajibatin kal misalil ati Kayak susah ini. Wa ajwibatin. wa ajwibatin Semua wa ajwibatin wa ajwibatin kal misalil ati. kal misalil ati. Bisa satu kali tarik napas nih? Oh nggak bisa? Tes dulu, kalau nggak bisa baru. Ayo. Ar-rabi' hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal misalil ati. Ar-rabi' hati khamsata as'ilatin wajibatin kal misalil ati. Sekali lagi. Wahid isnan thalatha, mulai. Ar-rabi' hati khamsata as'ilatin wajibatin kal misalil ati. Nggak apa-apa salah-salah, nggak masuk mic Ji. Aman, aman. Yang penting jangan saya yang salah, bahaya. Baik, ini kalau sama soalnya kan? Sama soalnya? Apa artinya tadi? Hati. Datangkanlah. Khamsata 5 as'ilah, soal-soal, wa ajwibah, dan jawaban-jawaban. Kal misalil ati, seperti contoh yang akan datang. Bedanya di atas kalau jawabannya na'am, di bawah kalau jawabannya la. Baik, a'indaka qalamun? Indaka qalamun La, ma 'indi qalamun. la ma indi qalamun. Ayo ganti jadi 5. Apa kira-kira? Yang lain lagi? Yang belum? Darrajatun. Apa darrajatun? Sepeda. Ayo semua bikin. Wahid isnan thalatha. Mulai. Indaka darajatun Ha. la ma indi darajatun. A'indaka darrajatun. La ma 'indi darrajatun. Ya, kalau jawab la sambil geleng-geleng ya. La ma 'indi darrajatun. Kalau na'am, a'indaka darrajatun. Na'am 'indi darrajatun. Gitu dia. Orang Arab tuh suka geleng-geleng kepalanya kalau bicara. Sama orang India. Gitu orang Arab. Pernah nonton India kan? Iya, sir. Ya. Aca-aca nehi-nehi ya, kasih geleng-geleng kepalanya. Ya begitu, orang Arab juga begitu dia. Ya, a'indaka sayyaratun, itu ada ekspresi mukanya. A'indaka sayyaratun, na'am 'indi sayyaratun. Kalau dia jawab la ma 'indi sayyaratun. Ya. Ah begitu. Baik. Sekarang lagi yang lain. Kitun apa artinya? Kucing. Ah, coba. Indaka kitun la ma indi kitun. A'indaka kitun la ma 'indi kitun. Rauf langsung geleng. Man. La ma 'indi kitun. Ayo, lagi. Apa lagi? Jawalun. Enggak ada di buku tapi kemarin sudah saya kasih tahu. Jawalun handphone. Jawalun handphone genggam ya. Jawalun. Ayo semua. Indaka jawalun la ma indi jawalun. Jawalun tahu tulisannya ya. Jim, waw, tasydid, setelah waw alif, jawa, baru lam, lun. Jawalun. Ayo, sudah 3, 2 lagi. Kipas angin. Kipas angin apa? Mirwahatun. Ayo, buat. Ayo semua, wahid isnan thalatha. Indaka mirwatun la ma indi mirwatun. Ya, a'indaka mirwahatun la ma indi mirwahatun. Satu lagi. Sukkarun, gula. Ah, ini penting nih, nanya sama istri gula. Ya, sampai rumah mau bikin teh atau mau bikin kopi pakai gula, tanya. Ayo, semua ya bikin. Indaka sukkarun K-nya pendek. Bukan sukkarun. Sukkarun. A'indaka sukkarun. indaka sukkarun Lanjut. ma indi sukkarun. Gampang kan? Tinggal yang perlu antum pahami itu a'indaka. Kalau antum nanya kepada satu orang laki-laki, a'indaka. Kalau nanya sama istri, a'indaki. Sudah? Dia pakai ki, perempuan tuh ki, karena ki itu aslinya anti. Kalau ka itu anta. Tapi kalau karena kepada banyak orang, a'indakum. A'indakum. Sudah? Misalnya saya tanya, a'indakum as-su'al, a'indakum su'al, apa kalian punya soal? Ya. Maka kalau jawab na'am, indana su'al. Kalau enggak, maka la ma indana su'al. Baik. Berikutnya. Jadi gampang ya, bikin 5, bikin 25 juga, latihan-latihan sendiri di rumah ya. Kalau enggak tahu silakan bertanya. Baik, lanjut. Berikutnya, ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Perlu diartikan? Apa ini artinya?
Ta'ammal. Caution. Ta'ammal. Siapa yang tahu? Bukan. Perhatikanlah. Ya. Fokuslah. Perhatikanlah ma yali. Apa yang berikut ini. Ayo semua, baitun. Belum semua. Baitun. Apa artinya? Lihat gambar rumah. Berapa pintunya? Satu. Jendelanya? Yang di atas kotak apa? Corong asap untuk bakar-bakar. Pembuangan hawa-hawa panas dalam rumah ya. Baitun, ini namanya baitun, rumah. Baik. Sekarang perhatikan. Itu baitun kalau dia berdiri sendiri. Kalau dia bersambung dengan domir, kata ganti, ya, maka dia berubah. Kalau bersambung dengan ya mutakallim, perhatikan, itu ya mutakallim. Kasih bulat itu ya, tulis namanya ya mutakallim. Artinya ya. Tulis itu ya-nya. Namanya ya mutakallim. Ya, itu menunjukkan bahwa domir di dalamnya adalah orang yang berbicara. Artinya ana. Itu kan muttasil kan, bersambung. Kalau dia berdiri sendiri itu ana. Jadi baiti asalnya baitun tambah ana. Jangan seperti ilmu baru. Sudah kemarin. Lughatun menjadi lughati. Sudah? Itu kan sudah kemarin. Seperti kisahnya si Hamid dan si Ahmad yang sudah kita hafal mati kemarin. Masih ingat antum? Siapa saudari perempuannya? Zainab. Itu masih ingat. Siapa teman sekelasnya? Hamzah. Oh, masih ingat. Apa lagi? Siapa bapaknya tinggal di mana? Kuwait. Sama istrinya, sama mamanya si Muhammad. Siapa narasumber yang suka bertanya-tanya? Hamid. Nah, namanya Hamid sini. Baik. Jadi kalau baiti, baitun tambah ana. Ustaz, kok baitun tambah ana jadi baiti? Kenapa enggak baitui? Kenapa? Karena dia munasabah, menyesuaikan. Karena dia bersama dengan ya sukun, maka baitu menjadi baiti. Taknya harokatnya kasroh karena setelahnya ya sukun, cocok dia. Maka di-i'rablah oleh para ulama baiti mudhaf, ya-nya mudhafun ilaih. Faham? Baik, jadi ti-nya itu bukan ti asli, ti palsu itu sebagai tanda untuk menyesuaikan. Baituka, yang antum fokus kalimat ini udah jelas semua susunannya mudhaf mudhafun ilaih ya. Makanya baitunya enggak ditanwin. Baituka, perhatikan kalimat baitu. Baitu di situ itu tidak ditanwin karena mudhaf, kafnya mudhafun ilaih. Sekarang fokus kepada ka-nya. Kafnya, bulatin kafnya, tulis. Ya. Kaf itu adalah dhamir kata ganti untuk menunjuk satu orang laki-laki yang sedang diajak bicara. Yang sedang diajak bicara. Ulangi. Kaf adalah dhamir atau kata ganti yang menunjukkan satu orang laki-laki yang diajak apa? Yang sedang diajak bicara. Misalnya gini, saya sama Abu Khalid, kami lagi bicara berdua, maka Anda namanya Ka. Anda itu namanya Ka, yang di depan saya, yang sedang saya ajak ngomong. Kalau saya ini, tadi ya sukun, namanya mutakallim, orang yang berbicara. Kalau Anda Ka, saya ya sukun itu. Paham? Kalau Anda Ka, yaitu anta. Kalau saya ya sukun tadi, ya mutakallim, yaitu ana. Paham? Paham penggunaan? Paham ya? Itu kalau yang diajak bicara satu orang Ka. Ya. Baik, kemudian sampingnya perhatikan, ada baituhu. Itu aslinya apa itu? Baitu tambah huwa. Baitu tambah huwa. Perhatikan di atas, tadi sudah ada tamrin kedua, hu, dhamir hu. Sudah, ismuhu. Apa artinya ismuhu? Namanya. Itu ismuhu asalnya ismun tambah huwa. Berarti baituhu, baitun tambah huwa. Sekarang ini susunannya susunan apa ini? Naat man'ud atau mudhaf mudhafun ilaih? Mudhaf mudhafun ilaih. Sudah? Paham? Baik, berikutnya kasih tanda itu hu.
Hu itu adalah dhamir, kata ganti yang menunjukkan, ya, menunjukkan apa ini? Bahwa dia adalah satu orang laki-laki yang dibicarakan. Yang dibicarakan. Bisa digosipkan. Bisa. Yang digosipkan, yang dibicarakan, yang digibahi. Sudah? Itu namanya hu. Siapa yang enggak datang? Yang enggak datang dia. Itu dia tuh. Enggak datang. Oh, dia itu memang malas. Oh, dia itu memang ini dan itu. Lanjut. Baituha. Ini susunan apa? Mudhafun ilaih. Fokus kepada haknya. Ha sama dengan hu. Menunjukkan kata ganti untuk satu orang perempuan. Kalau hu laki-laki. Tapi sama-sama yang dibicarakan. Maka kalau kita artikan hu, dia satu orang laki-laki. Ha, dia satu orang apa? Perempuan. Sekarang tinggal antum catat namanya. Baiti itu namanya mutakallim. Yang pakai ya sukun namanya mutakallim. Baituka mukhatab. Mukhatab yang dibicarakan. Kalau mutakallim orang yang berbicara, yaitu saya. Kalau mukhatab orang yang dibicarakan, yaitu siapa? Kamu. Yang diajak bicara, yaitu kamu. Baituhu namanya ghaib. Namanya ghaib. Laki-laki yang dibicarai. Sudah? Ha, baituha, ha, perempuan yang dibicarai. Namanya ghaibah. Namanya ghaibah. Sudah catat namanya semua? Baiti namanya apa? Mutakallim. Baituka mukhatab. Baituhu ghaib. Baituha ghaibah. Lihat sini. Lihat saya. Qalami. Mukhatab ghaib atau ghaibah? Mutakallim. Qalami. Jawab. Mutakallim. Pulpen. Qalamun. Jadi qalami. Baitun menjadi baiti. Baiti apa namanya? Mutakallim. Sudah? Meja. Maktabun. Ya, meja maktabun. Maktabuka. Mukhatab. Maktabuhu ghaib. Maktabuha ghaibah. Bisa dibedakan? Gampang ya. Kalau antum sudah bisa bedakan, maka tamrin kelima di halaman ke-58 itu isinya adalah pemahaman kita tentang itu. Ayo, al-khamis. Adif al-asma al-atiyata. Baik, itu ada litiqo sakinain. Adif, fa-nya sukun, kemudian al-asma sukun, maka fa diharokati kasrah. Adifil asma al-atiyata. Semua. Caranya gini. Kalau saya baca, antum ikuti dulu. Kenapa antum tidak fokus dan membacanya terbata-bata? Karena saat saya baca, antum sibuk mengharokati sambil ngikutin. Itu nggak bisa. Caranya ikuti dulu. Nanti saat saya terjemahkan satu-satu, baru kasih harokat. Nanti kan saya terjemahkan lagi satu-satu. Adif, ya harokati. Al-asma'a, harokati situ. Kan saya terjemahkan satu-satu kan? Gitu caranya. Jadi waktu saya baca, antum lancar ngikutinnya karena kita fokus mendengarkan. Ayo, al-khamis. Adifil asma al-atiyata. Adifil asma al-atiyata. Ilal mutakallimi. Wal mukhatabi. Wal ghaibi. Wal ghaibati. Kama huwa muwaddahun fil misali. Lancar toh? Karena antum fokus mendengarkan. Kenapa dari tadi nggak lancar? Karena orang sibuk membaca, antum sibuk juga kasih harokat situ. Ya. Padahal kita sudah lama belajar. Masa antum nggak tahu cara saya? Saya itu biasa baca dulu, baru diterjemahkan satu-satu. Ayo sekarang kita terjemahkan. Adif. Sandarkanlah.
Maksudnya apa? Mudhafkanlah. Mudhafkanlah, sandarkanlah. Mudhafkan artinya menyandar. Sudah. Al asma'a. Apa al asma'a? Jamak dari ismun. Isim. Mudhafkanlah isim-isim al-atiyah yang akan datang. Sudah sering kan? Hah? Sudah sering toh? Al-atiyah. Mudhafkan kemana? Ilal mutakallimi. Kepada mutakallim. Berarti kalau kepada mutakallim nanti tambah apa? Ya sukun. Wal mukhatab, dan kepada mukhatab. Mutakallim tadi apa artinya? Orang yang berbicara. Wal mukhatab, sandarkan kepada mukhatab. Mukhatab orang yang sedang diajak bicara. Berarti kalau mukhatab tambah apa? Ka, yang sudah diajarkan saja, yang lain enggak usah. Yang sudah diajarkan itu ka. Sudah? Kemudian wal ghaib. Ghaib yang dibicarakan tapi laki-laki. Tambahkan apa? Hu. Wal ghaibah. Dan tambahkan ghaibah yang dibicarakan perempuan. Tambahkan apa? Ha. Paham antum? Ini ada isim-isim di bawah. Qalamun, kitabun, sarirun, ismun, mindilun, ibnun, sayyaratun, miftahun, yadun. Ada ini isim-isim. Kita mau mudhafkan dia kepada mutakallim, mukhatab, ghaib dan ghaibah. Berarti tambahkan ya sukun kalau dia mutakallim, tambahkan ka, kaf kalau dia mukhatab, tambahkan hu kalau dia ghaib, tambahkan ha kalau dia ghaibah. Kama huwa muwaddahun. Kama, sebagaimana. Sudah? Huwa, dia. Tapi huwa sini enggak diterjemahkan. Sebagaimana muwaddahun, yang telah dijelaskan. Fil misali, pada contoh di halaman 57 tentang si baitun tadi. Sebagaimana yang telah dijelaskan. Sebagaimana muwaddahun yang telah dijelaskan fil misal, pada contoh yang ada di halaman 57 tadi terkait dengan si baitun. Baitun menjadi baiti, baituka, baituhu, baituha. Sudah? Sekarang coba lihat contoh. Qalamun. Jadikan mutakallim. Haza qalami. Jadikan mukhatab. Haza qalamuka. Jadikan ghaib. Haza qalamuhu. Jadikan ghaibah. Haza qalamuha. Bisa dipahami? Perhatikan kalimat qalamuha. Kenapa pakai haza? Bukannya hazihi? Perhatikan dulu yang dia tunjuk apa. Kok antum jawab karena muannas, tambah enggak nyambung lagi. Pertanyaan lain, jawaban lain. Perhatikan kalimat haza qalamuha. Ini kan ha. Kalau di samping situ maklum haza qalami, haza qalamuka, haza qalamu itu kan laki-laki semua. Ini ha qalamuha, haza qalamuha. Saya tanya, kenapa pakai haza? Iya, kenapa pakai haza? Kenapa bukan pakai hazihi? Kan itu ha di ujung. Kalau ha itu laki-laki perempuan? Ha, laki-laki perempuan? Perempuan. Hiya. Ha itu perempuan, hiya. Sekarang saya tanya, kenapa pakai haza? Karena yang dimaksud qalamu. Haza itu kan isim isyarah, ini. Ini itu isim isyarah. Siapa yang dia tunjuk? Perempuan atau pulpen? Pulpen. Jadi dia nunjuk pulpen. Jadi jawabannya tetap pakai haza karena dia nunjuk pulpen, bukan nunjuk siha. Paham ini? Itu biasanya ada orang nanya itu. Jadi harus jeli kita ya. Harus jeli. Jadi kalau isim isyarah harus jelas yang dia tunjuk siapa. Fokus kepada yang dia tunjuk, muzakkar atau muannasnya. Kalau dia domir, tempat kembalinya. Kembalinya kemana? Laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki pakaikan laki-laki, kalau perempuan pakaikan perempuan. Sudah tahu cara kerjanya ini? Kalau mukhatab, kalau mutakalim tambah ya sukun. Kalau dia mukhatab tambah kaf. Kalau dia ghaib tambah hu. Kalau dia ghaibah tambah ha. Faham? Ayo lanjut. Kitabun. Ayo jadikan mutakalim. Haza kitabi. Ulang, jadikan mutakalim. Haza kitabi. Haza kitabi. Jadikan mukhatab. Haza kitabuka. Haza kitabuka. Tanya tetap panjang. Sudah? Jadikan ghaib. Haza kitabuhu.
Haza kitabuhu. Tetap taknya panjang. Baik, kemudian jadikan ghaibah. Haza kitabuha. Haza kitabuha. Ahsanta. Lanjut, sarirun. 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 Jadikan mutakalim. Haza sariri. Mukhatab. Haza sariruka. Ghaib. Haza sariruhu. Ghaibah. Haza sariruha. Paham cara kerjanya? Ya, coba Akh Hasan, Akh Andri sendiri. Ismun. Haza ismi. Mutakalim, ulang. Ismun. Ya, mutakalim. Haza ismi. Ayo, mukhatab. Haza ismuka. Ayo, ghaib. Haza ismuhu. Ghaibah. Haza ismuha. Ahsan. Semua sama-sama lagi. Mindilun. Mindilun. Mutakalim. Haza mindili. Ahsan. Berikut. Lanjut. Mukhatab. Haza mindiluka. Ghaib. Haza mindiluhu. Ghaibah. Haza mindiluha. Ibnun. Ibnun. Mutakalim. Haza ibni. Mukhatab. Haza ibnuka. Ghaib. Haza ibnuhu. Ghaibah. Haza ibnuha. Ahsantum. Sayyaratun. Haza Sayyaratun. sayyaratun. Mutakalim. Haza sayyarati. Ulang. Mutakalim. Haza sayyarati. Haza atau hazihi? Hazihi atau haza? Sayyarah mudzakkar muannas. Muannas atau mudzakkar sayyarah? Kok sayyarah muannas? Lihat baik-baik. Ada tak marbuthahnya? Ada. Berarti dia ada indikasi bahwa dia muannas. Maka kata tunjuknya pakai hazihi. Ulang. Hazihi sayyarati. Hazihi sayyarati. Tulis jawabannya, jangan dilihat-lihat. Tulis, kasih kode di situ hazihi supaya enggak ketipu lagi. Supaya enggak tertipu. Baik, mukhatab. Mukhatab. Hazihi sayyaratuka. Ahsan. Berikutnya, ghaib. Hazihi sayyaratuhu. Sayyaratuhu. Ayo, ghaibah. Hazihi sayyaratuha. Hazihi sayyaratuha. Paham ya? Baik. Miftahun. Miftahun. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Mutakallim. Haza miftahi. Ulang. Haza miftahi. Mukhatab. Haza miftahuka. Ghaib. Haza miftahuhu. Ghaibah. Haza miftahuha. Hadza miftahuha. Yadun. 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 Kenapa ya-nya panjang? Ya-nya pendek. Yadun. 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 Ini antum kalau mau tunjuk tahu dulu muzakkar atau muannas dia. Lihat di buku. Mana? Lihat gambar-gambar yang anu itu, gambar-gambar anu. Gambar-gambar anggota tubuh di halaman dia gambar-gambar benda-benda halaman berapa? Halaman 36. Buka halaman 36. Lihat halaman 36. Yadun. Ya baik, halaman 36 gambar-gambarnya kalau menunjukkan bahwasannya si yadun itu muannas ada di halaman 35. Lihat halaman 35, si yadun itu menunjukkan muannas, lihat wa hazihi yadun wa hazihi rijlun. Silakan dibuka di buku ya halaman 35. Halaman 35 buka. Halaman 35. Di situ ada wa hazihi yadun wa hazihi rijlun. Berarti yadun itu adalah muannas. Ayo, yadun. Mutakallim. Hazihi yadi. Ya, hazihi yadi. Jangan yadi. Hazihi yadi. Ini tanganku. Ya. Berikutnya, mukhatab. Hazihi yaduka. Ghaibah. Hazihi yaduha. Ya, ghaib. Hazihi yaduhu. Kok ianya jadi panjang? Yaduhu. Kalau ghaib, kalau ghaibah yaduha. Paham ini? Gampang? Sangat gampang. Kecil. Kalau yang kayak begini kecil. As-sadis. As-sadis. Iqra. Artinya? Perlu catat. Enggak lupa. Enggak lupa antum? Ya. Li.
laka, lahu, laha. Apa faedah yang sudah kita ajarkan tentang ini? Li, mutakallim. Apabila li diikuti itu dia. Li itu asalnya adalah la. Li asalnya, gitu kah? la asalnya li. La itu asalnya li, laka, lahu, laha. Ya, la itu asalnya li. Ini kaidah. Kembali ke buku. La itu asalnya li. Sudah? Karena dia apa? Karena dia diikuti oleh kata ganti kepemilikan sehingga berubah menjadi li. Sehingga berubah li menjadi la. Itu laka asalnya lika. Lahu asalnya lihu. Laha asalnya liha. Tapi karena diikuti dengan kata ganti kepemilikan ka kamu, hu dia, ha dia perempuan, maka li menjadi la. Kecuali ketika dia bersambung dengan mutakallim, tetap li. Sudah ya? Ini cuma informasi bahwa la itu asalnya li, artinya milik. Paham ya? Nah, ini kaidah yang perlu kita ketahui. Baik, kalau li berarti mutakallim, laka berarti apa? Mukhatab, lahu berarti ghaib, laha ghaibah. Sekarang al-awwal. Li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Artinya apa? Saya memiliki satu orang saudari perempuan. Ulang, saya memiliki satu orang saudari perempuan. Asani. Alaka akhun? La, mali akhun. Alaka akhun? Alaka akhun? La, mali akhun. Perhatikan, setelah la ada ma dulu. La, ma, li, akhun. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Tidak. Mali, saya tidak. Saya tidak memiliki akhun. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Tidak. Saya tidak memiliki saudara laki-laki. Paham? Paham ini? Baik. Berikutnya as-salis. Ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti laha tiflun saghirun. Perhatikan. Ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti apa artinya? Ukhti berasal dari kata apa? Ukhtun tambah ana menjadi ukhti. Sudah? Berarti mutakallim, mukhatab, ghaib atau ghaibah? Mutakallim. Laha, apa artinya laha? Dia memiliki saudari perempuanku. Dia memiliki tiflun, anak kecil. Tiflun itu anak kecil. Di bawahnya level waladun, tiflun. Di bawahnya level tiflun sobiyun. Sudah? Di atasnya tiflun waladun. Di atasnya waladun al-fata. Di atasnya al-fata rajul. Antum rajul atau fata? Rajul, laki-laki dewasa. Ya, yang sudah dewasa. Itu disebut dengan rajul, yang siap untuk menikah. Ya. Baik. Perhatikan kalimat ini, ukhti laha tiflun saghirun. Saudari perempuanku laha, dia memiliki tiflun, seorang anak kecil, saghirun, yang kecil. Baik. Saya perhatikan ar-rabi'. Ar-rabi', zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Ya. Coba diartikan. Zamili asalnya apa? Saya sekelas saya. Zamilun tambah ana. Zamilun tambah ana menjadi zamili. Lahu asalnya li tambah huwa. Ya kan? Li tambah huwa menjadi lahu. Kembali ke mana hu? Zamil. Teman sekelasku lahu, dia memiliki akhun wa ukhtun. Saudara laki-laki dan saudari perempuan. Baik, bisa dipahami nih? Contoh li, laka, lahu dan laha. Bisa? Gampang ya, dikembalikan kepada apa yang sedang
dibahas. Ayo kita beralih ke halaman 59, baru kita beralih ke halaman 60. Sedikit lagi. Perhatikan ya, faedah dalam kurung itu. Naqulu, maka kita katakan, catat artinya. Naqulu, maka kita katakan, indi kitabun. Indi kitabun. Apa artinya? Apa artinya indi kitabun? Jangan ditambah-tambah apakah, mana apakah? Jangan bikin bid'ah. Saya memiliki saya anak. Indi kitabun. Apa artinya? Saya memiliki kitab. Saya memiliki kitab. Itu indi mukhatab, mutakallim atau ghaib atau ghaibah? Mutakallim. Karena ada ya situ. Paham ini? Mutakallim. Indi kitabun. Sudah, saya memiliki kitab. Kita katakan indi kitabun. Wa naqulu, apalagi tadi naqulu? Maka kita katakan li akhun. Apa artinya li akhun? Saya memiliki saudara laki-laki. Indi kitabun, saya memiliki kitab. Li akhun, saya memiliki saudara laki-laki. Paham ini maksudnya apa? Perbedaan antara indah sama li. Perbedaan indah sama li. Perhatikan lagi. La naqulu, kita enggak boleh katakan indi akhun. Tapi yang benarnya li akhun. Enggak boleh kita katakan indi akhun. Aku memiliki akhun, saudara laki-laki. Yang faedah kemarin sudah sebutkan perbedaan inda dan li. Kalau inda itu kepemilikan yang apa? Yang bisa terpisah. Seperti itu. Indi kitabun. Saya memiliki kitab. Apakah antara saya dengan kitab bisa terpisah? Bisa. Hari ini saya punya kitab. Qadarullah tiba-tiba saya kena musibah, banjir, kitab saya hilang. Saya terpisahlah dengan kitab saya. Paham? Atau kitab saya dicuri orang, terpisahlah saya dengan kitab saya. Paham? Baik. Tapi kalau li itu kepemilikan yang tidak bisa dipisah. Walaupun saya dan saudara laki-laki saya itu dipisahkan, tetap dia saudara saya. Tapi kalau buku ini sudah dicuri, ini bukan milik saya lagi. Paham toh? Jadi kalau untuk untuk membicarakan kepemilikan yang bisa terpisah, kita menggunakan indah. Misalnya motor, mobil, rumah, istri. Istri bisa dipisah? Bisa. Orang tua? Nggak bisa. Dia sudah mati, dia tetap orang tua kita. Ya kan? Bisa kita terpisah memang, tapi hakikatnya tetap bersama. Paham ini? Kalau istri terpisah, ya sudah terpisah, sudah bukan istri lagi. Kalau tadi dia jadi istri kita, dia nggak pakai cadar depan kita. Kalau dia bukan istri kita lagi, dia harus pakai cadar, karena kita sudah jadi laki-laki ajnabi, laki-laki asing bagi dia. Paham ini? Ini faedah. Antum catat gini, perbedaan li dan indah. Ini faedah penting. Kemudian as-sabi', ma'a. Apa faedah tentang ma'a kemarin? Ya, apa? Itu artinya, bukan faedahnya. Apa faedahnya ma'a kemarin? Enggak, ma'a faedahnya apa? Ma'a itu adalah zarfuz zaman. Keterangan waktu, artinya bersama. Ya, keterangan waktu. Kemudian ma'a itu dikatakan sebagai mudhaf, yang setelah ma'a itu mudhafun ilaih. Jadi jangan antum katakan ma'a itu huruf jar ya. Seperti contoh nomor 1, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Nanti ditanya, kenapa Khalidin Ustaz? Berarti ma'a huruf jar. Jangan ada perdebatan antara kita. Saya sudah jelaskan ma'a itu mudhaf. Khalidin mudhafun. Paham? Baik, al-awwal. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ayo semangat. Sudah mau selesai halaman 60 ini. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Artikan. Ayo pelaku duluan terjemahkan. Ya kan enak. Hamid telah keluar sama si Khalid. Sudah? Hamid telah keluar sama si Khalid. Kan enak. Kenapa Khalidin baris bawah? Karena ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Ma'a. Pintar. Karena tidak ada huruf jar. Dia adalah mudhafun ilaih Khalidin. Mana mudhafnya? Ma'a.
Loh katanya ma'a itu mudhaf. Mudhaf itu kan harus isim. Ya ma'a itu kan isim. Zorfuz zaman. Zorof itu kan kata tunjuk, isim dia. Paham? Keterangan waktu. Baik, berikutnya As-sani. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Ini kita mau dikasih lihat amalannya si ma'a ini supaya antum lebih paham lagi. Zahabat tabibu artinya apa? Dokter itu telah pergi sama insinyur. Sudah lihat amalannya ma'a? Berarti ma'a itu huruf? Bukan huruf, dia mudhaf. Hati-hati tertipu ya, jangan tertipu. Bahaya kalau antum tertipu ini. Kalau antum saja tertipu, bagaimana kalau ngajarin orang? Jangan sampai antum tipu juga orang. Bahaya nanti. Ayo, as-salis. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Artikan. Guru itu telah keluar bersama kepala sekolah. Guru laki-laki atau guru perempuan? Ya. Guru laki-laki itu telah duduk bersama mudir. Mudir apa? Kepala sekolah. Mudir. Al-Ustadz Fulan bin Fulan, mudir pondok pesantren, ya bla bla bla. Mudir itu artinya pimpinan pondok pesantren, kepala sekolah dalam artian. Ar-rabi'. Man ma'aka ya Ali. Pakai intonasi. Man ma'aka ya Ali. Artinya Siapa yang bersama kamu ya Ali? Wahai Ali. siapa yang bersamamu wahai Ali? Atau kamu sama siapa wahai Ali? Sama siapa kau Ali? Ya. Bahasa Makassarnya apa? Itu Mi. Sama siapa kau Ali? Oh ya Ali, sama siapa kau? Ada panggilan. Kan ya Ali berarti woi Ali. Sama siapa kau? Ya kan? Ma'i zamili. Mutakallim mukhatab ghaib ghaibah. Ini dia. Kalau ma'a bertemu dengan dhamir mutakallim menjadi ma'i. Paham? Ma'i. Loh kok jadi baris bawah? Tadi ma'a. Namanya munasabah. Menyesuaikan. Karena setelahnya ya sukun enggak mungkin dibaca ma'i. Ma'i zamili. Ma'i zamilai. Kan enggak enak didengar. Agak lain-lain. Jadi dia munasabah, disesuaikan. Al-khamis. Aminatu ma'aha zawjuha. Artikan. Aminah bersama suaminya. Aminah bersamanya suaminya. Sudah? Ma'aha hanya kembali ke mana? Aminah. Zawjuha hanya kembali ke mana? Aminah juga. Paham? Perhatikan kalimat ma'a. Ma'aha. Apakah ma'a di situ tetap mudhaf? Tetap, karena ma'a selama-lamanya mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Ha, lo kok enggak jadi hi? Kenapa enggak jadi hi? Karena dia dhamir mabni, enggak bisa berubah. Paham? Ayo, as-sadis. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Artikan kharaja abi minal baiti. Artikan dulu subjeknya, pelakunya. Bapakku, ayahku, abiku, abaku telah keluar. Bapak saya telah keluar minal baiti. Kenapa minal baiti? Baris bawah. Majrur. Itu abi susunan apa? Nan manul atau mudhaf ilaih? Mudhafun ilaih. Kharaja itu fi'il apa? Apa itu fi'il madhi? Menunjukkan kata waktu telah berlalu. Masa lampau. Sudah, ayahku telah keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu, apa artinya? Ya, siapa yang telah keluar bersamanya? Siapa yang telah keluar bersamanya? Hu kembali ke mana? Abi. Yang dibicarakan adalah abi. Kharaja ma'ahu ammi. Artinya apa? Kok ibu saya? Ammi bukan ummi.
Tapi ammi paman dari jalur bapak. Kalau paman dari jalur ibu khalun. Kok lupa? Nih, anaknya antum ajar jangan panggil om. Ajar dia panggil ammun atau khalun. Paham? Kalau misalnya anaknya antum itu jumpa dengan adiknya antum, ya, dan adiknya itu laki-laki, ajar dia panggil ammi. Tapi kalau dia jumpa dengan saudaranya istri antum, ajar anaknya antum panggil khali. Sudah. Kalau laki-laki, kalau perempuan dari jalur laki-laki, kalau misalnya tante perempuan dari jalur bapak ammatun, berarti kalau disandarkan dengan domir mutakalim jadi ammati. Kalau misalnya dari jalur bapak, tadi jalur bapak, kalau dari jalur ibu, ya, tante dari jalur ibu khalati. Ya, suruh panggil khalah. Ya, mana khalahmu? Mana ammahmu? Mana ammimu? Mana khalimu? Ya, seperti itu. Baik, seperti itu. Jangan diajar semua om. Istilahkan bahasa Arab juga. Sama cucu, jangan suruh panggil kakek. Suruh panggil jaddi, kakekku. Ya, kalau panggil nenek jaddati. Sehingga budaya-budaya bahasa Arab itu adalah minimal. Ya, minimal maksimal adalah, ya, yang melekat di di lisan anak kita itu. Jangan sampai dia babun enggak tahu artinya apa. Istilah bahasa Arab itu biasa kita gunakan. Lanjut. As-samin. Baitun. Baituka. Baituhu. Baituha. Baiti. Baitun. Domir apa? Enggak ada. Domin. Baitun. Domir apa? Enggak ada. Baituka. Domir apa? Ayo antum sebut nama domirnya. Baituka. Domir apa? Mukhatab. Baituhu. Ghaib. Baituha. Ghaibah. Baiti. Mutakallim. Abun. Domir apa? Abuka. Ayo, abuka. Abuka asalnya apa? Abuka asalnya apa? Abun tambah anta. Kenapa ada waw di tengah? Kaidah untuk abu. Kalau abun tambah anta, kaidahnya orang Arab menambahkan waw di tengah menjadi abuka. Sudah, itu domir apa? Mukhatab. Abuhu. Ghaib. Abuha. Abi. Mutakallim. Perhatikan lagi. Akhun. Domir apa? Enggak ada. Akhuka. Ini akhuka asalnya apa? Akhun tambah anta. Sama dengan abun tambah anta jadi abuka. Akhun tambah anta menjadi akhuka. Akhuhu. Domir apa? Ghaib. Akhuha. Ghaibah. Akhi. Antum? Di sini beliau di tamrin ke-8 ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa kalau dia baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti, enggak perlu tambah waw. Kalau abun dan akhun, ketika dia bersambung dengan domir, atau ketika abun dan akhun ini dalam posisi mudhaf, dia harus ditambahkan waw di tengah. Menjadilah abuka, abuhu, abuha, abi. Akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Paham? Tentang apa dari sini? Tentang apa dari sini? Tentang abun dan akhun. Kalau dia mudhaf, maka harus tambah waw di tengah. Lanjut. Al-awwal. Abi wa ummi fil baiti. Abi wa ummi fil baiti. Artikan. Bapak dan ibu saya di dalam rumah. Jangan bapak saya dan ibu saya terlalu boros. Asani. Aina abuka ya Hamidu? Hamidu atau Hamidun? Kenapa du? Kenapa enggak tanwin? Karena ada ya. Apa itu ya? Harfun nida. Apa itu harfun nida? Huruf panggilan. Apa itu huruf panggilan? Fungsinya apa? Artinya wahai. Fungsinya apa? Membuat, ya, nama yang dia panggil kalau hanya terdiri satu huruf maka tanwinnya hilang. Hamidun jadi Hamidu. Muhammadun jadi Muhammadu. Zaidun jadi Zaidu. Sudah? Baik. Zahaba ila suqi. Dia telah pergi ke pasar. Siapa dia? Yang ditanya.
Yang ditanyakan tentangnya siapa? Bapakmu. Maka zahaba ila suki. Dia telah pergi ke pasar. Ila suki. Kenapa baris bawah? Ada huruf? Berarti ila itu adalah mudhaf atau jar? Jar atau huruf jar? Bukan huruf jar? Jar atau huruf jar? Huruf jar. Bukan jar, huruf jar. As-suq isim majrur. As-salis. Akhuka tabibun. Akhuka tabibun. Salah. Kalau saya salah antum jangan ikut ya. Akhuka tabibun. Fokus, jangan ngantuk. Akhuka tabibun. Kalau antum tidak semangat, nanti saya nggak semangat. Ini saya kasih semangat dan antum tetap semangat. Akhuka tabibun. Artikan. Ada dua hamzah. Hamzah pertama namanya hamzah apa? Istifham. Hamzah istifham itu jawabannya hanya dua. Apa na'am atau la? Kalau benar na'am, kalau salah la. Kalau hamzah kedua hamzah asli. Akhuka. Itu akhuka asalnya apa? Akhun tambah anta. Akhuka tabibun. Apakah saudara laki-laki mu adalah seorang tabib? Seorang dokter? La huwa mudarrisun. Ayo semua, la huwa mudarrisun. Artikan. Tidak, dia seorang guru. Ar-rabi'. Zainabu fir riyadi. Zainabu fir riyadi. Kenapa Zainabu enggak tanwin? Pak Syarwan, Zainabu kenapa enggak tanwin? Nama perempuan kan harus tanwin. Hah? Nama perempuan harus tanwin, Pak Syarwan. Antum bilang tidak. Benar tuh, Rauf? Apa yang benar? Laki-laki tanwin atau tidak? Laki-laki tanwin. Hamzah tuh tidak tanwin. Hamzah tuh tidak tanwin. Usama tuh, Tolha tuh. Hah? Dikecualikan karena nama laki-laki yang pakai tak marbutah memang tidak boleh bertanwin. Pada hukum asal nama laki-laki tanwin. Nama perempuan itu tidak boleh ditanwin kecuali nama perempuan yang hanya terdiri dari 3 huruf seperti Hindun. Hindun itu laki-laki. Kitun itu bukan nama orang. Kitun itu kucing. Iya, siapa tahu ada kasih nama. Ngeri juga kasih nama Kitun. Ya baik. Ada nama orang Katy toh? Ya itu, kucing itu. Katy Perry, kucing itu. Ya baik. Zainabu fir riyadi. Zainabu fir riyadi. Akhuha fit ta'ifi. Akhuka fit ta'if. Akhuha fit ta'ifi. Akhuka fit ta'if. Perhatikan. Zainab di Riyadh. Ayo semua. Zainab di Riyadh. Terus? Saudara atau saudari? Saudari. Ada yang bilang saudara, bilang saudari. Saudara atau saudari? Saudara. Apa sih bedanya itu saudara sama saudari? Saudari perempuan. Kalau saudara? Saudara perempuan. Kalau saudari laki-laki. Baik, berarti akhuha saudaranya. Saudara laki-laki hanya kembali ke siapa? Zainab. Saudaranya si Zainab fit Taifi di Taif. Taif itu nama sebuah tempat ya, sekitar 2 jam lebih dari Mekah. Taif itu tempat Nabi berhijrah juga ya. Taif itu kalau sekarang tempat jalan-jalannya orang. Orang pergi lihat bukit, naik traveling, kereta gantung itu di Taif. Ya, mahal naik kereta gantung 70 rial. Setara dengan 350.000. Ya, 350.000 bisa beli jubah 2. Ya kan? Daripada cuma naik kereta gantung. Ya. Mana lama lagi turunnya, panas di atas. Sesa orang. Baik, lanjut. Wa abuha fil madinati. Wa abuha fil madinatil munawwarati. Nah, artikan. Dan bapaknya di Madinah Munawwarah. Nah,
Pertanyaannya, ngapain si Zainab itu di Riyadh? Riyadh itu dari Mekah. Ngeri juga itu, 10 jaman. Hah? Ya, si Zainab di Riyadh. Saudara laki-lakinya di Taif. Oh, jauh ini. Bapaknya di Madinah. Mekah Madinah itu 7 jam naik bus. 7 jam naik mobil. Ya, Allahu a'lam. 5. Al-khamis. Hadha at-talibu. Dengarkan alif lamnya, syamsiah qamariyah. Huruf ta, huruf syamsiah qamariyah. Hazat talibu. Abuhu wazirun. Wa akhuhu tajirun kabirun. Wa akhuhu tajirun kabirun. Artikan. Ini siswa Hazat talibu. Ini adalah seorang pelajar. Coba bagaimana cara antum artikan tadi? Coba ulang. Pelajar ini. Coba siapa yang berani terjemah sampai habis? Angkat tangan. Raub. Ayo pura-pura garuk-garuk ji. Ya, Akhadi Abu Khalid, terjemahkan ini. Pelajar ini bapaknya adalah seorang menteri dan saudara laki-lakinya adalah pedagang yang besar. Dan saudara laki-lakinya adalah pedagang yang besar. Benar itu? Hah? Ada yang menyelisih terjemahan begitu? Bagaimana kalau saya terjemahkan begini? Hazat talibu, ya, abuhu wazirun, ya, akhuhu tajirun kabirun, ya. Hazat talibu, ya cocok ya, kita artikan pelajar ini. Nggak bisa, ini adalah seorang pelajar, nggak bisa. Kalau misalnya kita mau bilang ini adalah seorang pelajar, titik, itu nggak boleh pakai alif lam. At-talibunya harus haza talibun, baru kita artikan ini adalah seorang pelajar, titik. Abuhu wazirun, bapaknya adalah seorang menteri. Akhuhu tajirun kabirun, saudara laki-lakinya adalah seorang tajir, pedagang yang kabir, yang besar. Itu kalau at-talibunya hilang. Jadi susunan mubtada khabar ya, tapi kita belum bahas fokus di situ. Berarti yang benarnya hazat talibu artinya pelajar ini, tetap diartikan yang alif lam duluan. Pelajar ini bapaknya adalah seorang menteri dan saudara laki-lakinya adalah seorang pedagang yang besar. Ayo nantaqil ila safhah 60. Kita beralih kepada halaman 60. As-sadis. Zahaba akhi ila al-madrasati. Wa zahaba abi ila al-jami'ati. Ayo artikan. Saudara laki-lakiku telah pergi ilal madrasah. Kalau dia mudarrisah ada kode apa? Ada indikasi qarinah ra-nya bertasydid. Kalau enggak ada berarti madrasah. Paham ya? Baik, wa zahaba abi ilal jami'ati. Artinya dan bapak saya telah pergi ke universitas. Gampang? Pertanyaan. Saudara laki-laki saya pergi ke sekolah. Saudara laki-lakinya sudah sekolah. Wa zahaba abi ilal jami'ah. Sementara bapaknya pergi ke kampus. Berarti bapaknya Dosen. atau masih kuliah? Oh, masih kuliah. Oh, S3 bisa saja. Atau dosennya S3, doktor. At-tasi'. Muhammadun. Khalidun. Hamidun. Abbasun. Mahmudun. Apa yang antum bisa petik faedah dari situ? Nama laki-laki mantap ini. Ini nggak ada penjelasan, tapi antum bisa menjelaskan ciri-ciri bisa jadi guru. Guru itu begitu, dia harus kreatif dan paham apa maksudnya ini. Kok bisa begini? Maksudnya apa ini? Nah, gitu. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Apa yang bisa antum petik faedah dari sini? Nama laki-laki yang pakai ta marbuthah enggak boleh tanwin. Ya kan? Itu yang kayak gitu itu antum cuma dengar sekarang, nanti kalau antum mengajar bingung antum, ya kan, bingung kayak mana caranya, ini apa yang dijelaskan di sini. Nyesal saya dulu saya nggak perhatikan baik-baik. Makanya saat belajar itu perhatikan dua,
Perhatikan pelajaran, perhatikan cara menjelaskan. Karena suatu saat kita akan ngajarin orang. Kita akan jelaskan ke orang. Ya, bagaimana kalau kita sudah pulang di kampung, tidak ada ustadz yang tempat kita belajar dulu, tidak ada tempat bertanya. Susah nanti. Baik, iqra'il asma'al atiyata. Iqra'il asma'il atiyata. Perhatikan harakatnya baik-baik. Iqra'il asma'al atiyata. Iqra'il asma'il atiyata. Iqra'il asma'al atiyata. Iqra'il asma'il atiyata. Wadbit awakhiraha. Wadbit awakhiraha. Wadbit awakhiraha. Wadbit awakhiraha. Kasih harakat. Iqra. Bacalah. Iqra'i. Iqra'il. Bacalah. Al-asma'a. Isim-isim al-atiyata. Al-atiyata i'rabnya sebagai apa? Ajakis. Enggak ada ajakis. Ada ajakis. Al-atiyata. Kenapa baris atas? Ngikut kepada al-asma'a. Bacalah isim-isim yang akan datang. Berarti dia na'at. Pertanyaan, al-atiyata muzakkar muannas? Muannas. Muannas. Muzakkarnya apa? Hilangkan taknya. Al-ati. Sering kan al-ati? Kal misalil ati. Kan sudah ada. Nah, kenapa nih al-atiyat? Katanya na'at itu harus ngikutin sebelumnya. Al-asma itu ini al-atiyata cocok sebagai na'at atau tidak? Cocok. Bacalah isim-isim yang akan datang. Berarti dia na'at. Katanya na'at harus ngikut man'ut. Di sini al-atiyata muannas. Kenapa enggak al-ati? Saya tahu jawabannya. Karena man'utnya jamak taksir. Kenapa rupanya jamak taksir? Jamak taksir dihukumi muannas. Ahsanta. Jamak taksir dihukumi muannas. Paham? Ya, kenapa antum tahu? Sudah saya jelaskan. Bukan dia tahu sendiri. Sudah berkali-kali ini. Ya kan? Kita yang agak ngelek sedikit. Baik, silakan dicatat kembali seperti itu faedahnya. Jadi al-atiyah itu dia sebagai na'at cocok. Dia muannas di situ. Harus muannas memang karena al-asma itu jamak taksir. Jamak taksir itu harus jamak taksir dihukumi sebagai muannas menurut pendapat yang paling kuat. Walaupun ada silang pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa jamak taksir itu enggak boleh langsung dihukumi muannas, dikembalikan dulu kepada mufradnya. Kalau mufradnya muannas, muannas. Kalau mufradnya muzakkar, maka dia muzakkar. Wadbit awakhiraha dan wadbit. Apa wadbit? Dan tetapkanlah. Sudah berlalu ya. Dan tetapkanlah awakhiraha. Harakat akhir. Harakat akhir katanya. Ayo semuanya baca dengan harakat akhirnya. Wahid, isnan, thalatha. Serta wahid, isnan, thalatha. Khalidun. Lanjut. Hamzatu. Lanjut. Ammarun. Lanjut. Anasun. Lanjut. Muawiyatu. Lanjut. Hamidun. Lanjut. Usamatu. Lanjut. Ikrimatu. Enggak boleh tanwin. Lanjut. Abbasun. Tanwin. Muhammadun. Tanwin. Talhatu. Apa faedah yang bisa kita petik? Nama laki-laki yang ada tak marbutah tidak tanwin. Pada hukum asalnya nama laki-laki tanwin, tapi kalau ada tak marbutahnya tidak boleh ditan. Al-kalimatul jadidatu. Az-zamilu. Artinya teman kelas. Az-zauju. Pasangan. Bisa suami, bisa istri. Pasangan intinya. Wahidun. Wahidun satu. Isnani dua. Salah satu tiga. Ya kan? Malu kita ikhwah. Anak kita hafal, kita enggak hafal. Fata. Pemuda. Ma'a. At-tiflu. Anak kecil, bocil. Al-kuwaitu. Al-lughatu. Hah? Bahasa. Ya baik. Apa yang bisa kita petik di situ? Hah? Ya bisa kita petik capek. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.